Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau Bapak Ibu lihat ya di slide video saya ini, tentu Bapak Ibu tidak terlalu asing ya dengan tabel sistem angka kredit konversi. Jadi ini saya menyampaikan berdasarkan atas permintaan dari teman-teman dosen PNS yang sedang mengajukan kenaikan jabatan akademik. Apalagi per hari ini itu ada lagi sosialisasi terkait dengan masa transisi jabatan akademik dosen yang menggunakan sistem konversi ini. Tapi Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, saya membahas ini lebih dalam, saya mau mengingatkan kepada teman-teman dosen, bagi teman-teman dosen yang tertarik untuk mendownload prompting untuk penulisan jurnal internasional, jurnal nasional, ataupun buku, dan lain sebagainya, termasuk ada sudah beberapa saya sediakan video tutorialnya. Bapak Ibu bisa mengklik link yang ada di deskripsi dari video ini. Baik, jadi ini adalah bentuk dari mungkin keresahan dari teman-teman dosen yang merasa dirugikan dengan adanya sistem yang diterapkan atau kebijakan yang diterapkan terhadap dosen-dosen PNS yang untuk kenaikan jabatan akademiknya itu menggunakan sistem konversi SKP gitu ya. Jadi saya seringkali dalam video saya yang lain sudah saya sampaikan, saya mengkritisi terkait dengan kebijakan sebenarnya yang diterapkan, bahwasanya kenapa sih untuk pengajuan jabatan akademik dosen untuk dosen PNS dan non-PNS itu dibeda-bedakan gitu ya. Dan itu dipersulit itu dalam arti kalau saya tetap membandingkan dengan yang sebelumnya, ya, dalam hal ini adalah POPAK 2019 ya, di situ ada mekanisme loncat jabatan dan semuanya bisa make itu gitu loh. Nah, ini dengan teknologi yang sudah semakin maju, semestinya dosen-dosen itu tidak dipersulit dengan atau tidak ditambahkan lagi beban administrasinya dengan hal-hal yang semestinya itu bisa dilakukan dengan hal yang lebih sederhana. Nah, contohnya misalnya seperti apa? Nah, kita kan punya sister ya, semua dosen itu kan punya sister. Kenapa tidak dibuatkan suatu platform untuk seluruh dosen itu pengajuan jabatan akademiknya itu melalui sister yang ketika kita menginputkan judul judul kegiatan Tridharma kita itu di situ sudah otomatis terhitung angka-angkanya gitu. Layaknya seperti yang sistem Dupak. Tetapi juga difasilitasi dengan untuk loncat jabatan gitu ya. Nah, apa yang dikeluhkan oleh teman-teman dosen, khususnya untuk teman-teman dosen PNS terkait dengan sistem angka kredit konversi ini, itu lebih merugikan dalam hal ketika dosen itu sudah begitu superior ya dalam menghasilkan kegiatan tridharmanya, tetapi dibatasi untuk proses pengajuan kenaikan jabatan akademik hingga mencapai jabatan akademik yang tertinggi. Nah, kenapa saya bilang dibatasi? Coba kita lihat pada tabel yang saya sajikan ini ya. Jadi berdasarkan informasi dari teman-teman yang sedang mengajukan itu, pertama ini berdasarkan laporan dari yang pertama kemarin yang bercerita itu adalah salah satu seorang profesor yang baru turun profesornya ya waktu itu ya. Jadi akhir-akhir 2024 baru turun profesornya, dan untungnya ketika dia mengajukan profesor itu ada kelebihan sehingga dia bisa menjadi guru besar. Nah, tetapi ada juga teman-teman yang posisinya saat ini itu adalah lektor kepala mau ke guru besar, itu menunggu harus beberapa puluh tahun atau beberapa tahun untuk bisa mencapai angka kredit minimal untuk ke guru besar. Nah, kenapa demikian? Di sini itu jelas bahwa untuk angka kredit konversi itu dosen-dosen itu dibatasi gitu. Jadi kalau kita lihat pada angka ini yang saya sajikan ini itu hanya bagi dosen yang memiliki predikat baik ya, baik bukan yang sangat baik. Jadi kalau predikat yang sangat baik, yang predikat baik itu maksimal ya, maksimal dia akan menghasilkan
uh, jumlah angka kredit per tahun itu hanya cuma 37,5. Itu untuk yang kelas jabatan ahli madya gitu ya, atau jenjang jabatan ahli madya gitu. Jadi berdasarkan apa yang laporan ya dari teman-teman dosen itu menyatakan bahwa sekalipun saya itu menghasilkan jurnal internasional 6 atau 7 dalam setahun, atau misalnya dia produksi banyak paper dalam setahun, maka yang hanya bisa diinputkan itu hanya cuma beberapa paper. Misalnya ya cuma 4 sampai 5 paper saja. Karena hanya cuma untuk mencapai nilai 37,5 atau lebih dari itu. Nah, dengan demikian paper-paper yang tidak dimasukkan ke dalam sistem konversi itu mau diapakan gitu. Nah, itu yang menjadi pada akhirnya yang semestinya itu bisa mempercepat seseorang untuk menjadi guru besar, malah justru terhambat dengan hal tersebut. Nah, ini yang saya kritisi sebelumnya, bahwa awal munculnya ini itu kan dari Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 gitu ya. Nah, di mana di situ itu sudah jelas-jelas bahwa banyak sekali berita yang beredar terkait dengan awal mulanya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 itu, terutama ketika seseorang untuk menjadi guru besar justru malah terhambat. Nah, terhambatnya kenapa? Karena itu tadi kita dibatasin bahwa ini loh, saudara itu hanya cuma bisa akan menghasilkan jumlah kredit poin itu hanya cuma maksimal sekian, segini. Jadi dengan kata lain bahwa kita itu secara tidak langsung itu di maintain ya sama kebijakan bahwa udahlah gak usah produktif gitu. Ya cukup sampai sekian aja gitu. Nah, padahal di sisi yang lain, pemerintah itu juga menginginkan bahwa kita itu harus memiliki kontribusi yang besar terhadap jumlah publikasi, sehingga kita itu bisa menyamai jumlah publikasi yang dipublikasikan setara minimal dengan negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN gitu. Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Jadi saya juga bingung ya, apa sebenarnya yang dipikirkan para pemangku kebijakan ketika membuat kebijakan tersebut. Itu belum lagi kalau kita lihat ya, yang dialami oleh beberapa teman-teman non-PNS yang semestinya mereka bisa loncat, tetapi tidak terhalangi oleh Permenpan RB. Padahal Permenpan RB itu jelas-jelas hanya berlaku untuk teman-teman PNS gitu. Tetapi yang non-PNS pun itu kenyataan di lapangan itu juga kena. Nah, saya juga bingung lah, apakah asesornya tidak memahami aturan atau bagaimana sih? Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya waktu itu. Nah, tetapi tidak juga terjawab. Nah, kemudian pada saat awal-awal tahun 2024 itu ada sosialisasi di salah satu universitas negeri di Sulawesi Tenggara. Di situ juga sudah disampaikan bahwa ada mekanisme loncat jabatan dan akan dinonaktifkannya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 itu. Tetapi kenyataannya sampai sekarang ternyata aturan itu tetap berlaku, kemudian juga tidak ada mekanisme loncat jabatannya. Nah, tetapi terlepas dari semua itu, yang menjadi banyak pertimbangan atau banyak pertanyaan oleh teman-teman dosen, kapan bahwa mekanisme untuk loncat jabatan atau perubahan sistem yang merugikan ini itu diberhentikan gitu loh. Gitu. Jadi banyak keluhan yang masuk ke saya melalui Instagram ya, terutama yang melalui Instagram maupun Facebook, atau ada yang mengetahui nomor saya, itu banyak yang ini, bahkan saya secara terang-terangan kita pernah membahas ya. Untuk yang saya berikan simulasi Excel ya, kemudian beliau coba-coba, dan untuk mencapai nilai sangat baik itu hanya cuma 2 paper jurnal internasional sama 2 jurnal nasional Sinta 2 sama 1 yang Sinta 4. Itu hanya cuma 5 paper untuk menghasilkan nilai yang dengan nilai yang sangat baik gitu. Nah, sehingga kita bisa memprediksi bahwa dengan kalau posisi kita katakanlah yang angka kreditnya lektor kepala 400 itu, ya dia butuh
minimal 5 tahun baru bisa guru besar. Semacam itu. Nah, padahal posisi dia itu adalah lumayan produktif gitu. Lumayan produktif dalam menghasilkan paper-paper. Jadi, dia kalau misalnya memproduksi paper dalam 1 tahun itu katakanlah 10 atau 11, maka yang hanya cuma terpakai adalah setengahnya gitu. Jadi yang lain itu sia-sia gitu. Nah, itu saya juga tidak paham. Padahal berdasarkan informasinya sebenarnya Permenpan RB itu dibuat ya. Itu hanya sebenarnya untuk kenaikan jabatan PNS yang non-dosen. Awalnya semacam itu, tetapi ternyata diberlakukan juga untuk yang dosen. Jadi, Bapak Ibu silakan berkomentar berdasarkan dari apa yang saya sajikan ini, dan Bapak Ibu yang sudah pernah mendapatkan Excel-nya coba ditelaah ulang, disimulasikan ulang, tidak perlu harus lengkap judulnya, artinya hanya cuma judul biasa aja. Yang penting itu keluar angkanya, Bapak Ibu bisa memprediksi bahwa kalau saya posisinya sekarang itu untuk bisa menjadi guru besar itu butuh waktu berapa lama. Oke? Mudah-mudahan ini bisa tersampaikan, mudah-mudahan segera akan ada perubahan terkait dengan kebijakan yang sangat merugikan dosen ini. Nah, kita tentunya berharap kebijakan yang bisa mendobrak, bisa membuat dosen-dosen itu lebih senang, itu akan segera muncul. Oke, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.